Kok pada nggak semangat? Pada belum makan ya? Ulangin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat nih. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita santai aja, nggak perlu tegang ya, karena ini bukan ujian. Nah, kabar teman-teman gimana nih? Sehat dong? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, gimana menurutnya? Betah nggak? Betah? Nggak betah? Kenapa? Iya. Maklum kalau nggak betah ya, karena kita emang jauh dari orang tua, jauh dari lingkungan keluarga. Tapi kita di sini belajar tujuannya. Jadi harus semangat buktiin kepada orang tua bahwa kalian harus bisa tamat dari pondok pesantren. Karena lulusan pondok pesantren dicari loh sama calon mertua, ya enggak? Iya dong. Oke. Selanjutnya yaitu teman-teman pasti pada bingung, teteh mau ngapain di sini, teteh siapa, teteh dari mana. Maka itu kita perkenalan terlebih dahulu. Kenalin, teteh namanya Teh Sofia, boleh dipanggil Teh Sofi, boleh dipanggil Teh Via, seenaknya kalian. Teteh mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Iya, yang ada di Cicerih juga, tapi teteh dari kampusnya di Palima, kampus 2. Nah, teteh jurusan bimbingan konseling Islam, Fakultas Dakwah. Asal teteh dari Pontang. Siapa yang dari Pontang? Enggak ada ya, dari Ciruas? Iya, dekat kok dari Pontang juga ya kan? Nah, di sini teteh sedang mengadakan penelitian berupa pemberian instrumen daftar cek masalah. Ada yang tahu daftar cek masalah apa? Atau yang udah pernah dengar? Oke, karena pada belum tahu, sedikit teteh jelasin ya. DCM atau daftar cek masalah ini berupa instrumen penelitian. Nah, DCM ini yang berisikan daftar pernyataan-pernyataan yang di dalamnya mengandung permasalahan-permasalahan yang biasa dialami oleh individu atau teman-teman semua. Jadi DCM ini isinya itu pernyataan-pernyataan permasalahan-permasalahan teman-teman yang sering dialami atau yang pernah dialami oleh teman-teman. Tujuannya apa? Tujuan dari DCM ini yaitu untuk membantu mengungkap permasalahan-permasalahan dengan cara merangsang atau memancing individu untuk mengutarakan atau mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh individu atau teman-teman semua. Jadi proses bantuan teman-teman untuk mengungkapkan masalah teman-teman atau masalah yang sedang dialami. Bagaimana, ada yang ditanyakan atau masih ada yang belum paham terkait tujuan dan pengertian DCM tadi? Tidak ada, sudah paham semua? Alhamdulillah, baiklah. Nah, di sini teteh punya beberapa lembar daftar cek masalah yang akan teteh bagikan kepada teman-teman dan teman-teman akan mengisinya. Oke, sebelum teteh bagiin DCM-nya, boleh teteh minta teman-teman dipersiapkan alat tulisnya. Ya, pulpen, boleh pensil juga. Bagaimana, sudah? Oke, selanjutnya teteh bagiin dulu ya. Boleh ke belakang. Ya. Udah pada bagian semua? Ada yang belum? Udah? Oke. Jangan diisi dulu. Teteh jelasin terlebih dahulu ya. Pokoknya jangan ada yang isi terlebih dahulu. Nah, teteh jelasin sambil teman-teman lihat. Nah, oke, di bagian awal itu ada nama, kelas, asal sekolah. Boleh teman-teman isi terlebih dahulu. Identitasnya boleh diisi terlebih dahulu. Pastiin namanya, kelasnya, asal sekolahnya benar ya. Sudah? Nah, selanjutnya yaitu tunjuk pengisian. Teman-teman baca terlebih dahulu petunjuknya. Kalau ada yang belum paham atau yang tidak mengerti, boleh ditanyakan.
sudah dibaca semuanya, tunjuk pengerjaannya. Ada yang belum paham atau masih bingung, tanyakan saja. Nah, oke, sedikit kita jelasin, takut ada yang masih belum mengerti atau bingung. Nah, boleh sambil teman-teman lihat lembarannya. Nah, di sini ada tabel. Nah, di tabel ini ada aspek permasalahan, yaitu dari bidang kesehatan, ekonomi, agama, sosial, pribadi, ya kan? Ada 5. Nah, di setiap aspek ini ada 10 item pernyataan yang mengandung permasalahan-permasalahan. Nah, cara mengisinya, pilih masalah-masalah yang pernah atau yang sedang Anda hadapi. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan teman-teman. Nah, dengan cara menceklis kolom ya atau tidak. Pada kolom ini boleh diceklis ya atau tidak. Contoh, pada aspek kesehatan, pada item pertama, saya merasa terlalu kurus. Ini kan pernyataan yang mengandung permasalahan. Nah, teman-teman kalau misalkan merasa seperti ini, dalam keadaan seperti ini, boleh checklist di kolom ya. Tapi kalau teman-teman tidak merasa, tidak ada di keadaan tersebut, boleh teman-teman checklist di bagian tidak. Bagaimana? Masih bingung? Paham? Ada yang perlu tanyain nggak? Udah paham ya? Oke, kalau udah pada paham semua, selanjutnya itu boleh diisi. Ya, tapi sebelum kita mengisi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Oke, diisi dengan sejujur-jujurnya permasalahan yang teman-teman pernah alami atau yang sedang teman-teman alami. Nggak perlu nyontek karena ini bukan ujian dan ini juga nggak akan saya nilai, jadi nggak perlu takut ya. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir, jawaban teman-teman akan saya rahasiakan. Saya nggak bakal menceritakan jawaban teman-teman pada teman saya, guru-guru di sini. Itu tenang aja, nggak bakal ada yang tahu, cuma saya doang. Jadi dimohon untuk jawab sejujur-jujurnya ya. Saya beri waktu 15 menit, cukup? Cukup dong. Cukup ya. Ya, udah pada diisi semuanya? Oke, boleh dikumpulkan jadi satu di sini. Ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk mengisi daftar cek masalah yang saya berikan. Tenang teman-teman, nggak perlu khawatir, nggak perlu risau, karena jawaban teman-teman akan saya rahasiakan. Nah, karena hasil DCM ini akan dijadikan acuan dalam memberikan layanan bantuan pada teman-teman. Sebagai evaluasi untuk sekolah ini juga bisa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Alhamdulillah ini sudah terkumpul semua. Nah, hasil yang telah kalian isi ini akan saya olah datanya. Mana permasalahan yang paling banyak dialami oleh teman-teman semuanya? Permasalahan dari ekonomika atau dari bidang pribadikah atau sosialkah? Nah, saya akan olah terlebih dahulu. Nah, tujuannya apa sih dari hasil olahan yang teman-teman isi ini? Nah, tujuannya yaitu sebagai acuan untuk membuat program bagaimana baiknya dari permasalahan-permasalahan yang teman-teman alami, dari permasalahan ekonomi, pribadi, sosial, agama, dan lain sebagainya. Layanan yang diberikan itu sesuai kebutuhan yang teman-teman alami atau yang paling banyak dapat dimengerti. Hasilnya juga saya akan diskusikan pada pihak sekolah. Tapi tenang, sekali lagi teman-teman jangan khawatir, akan saya samarkan nama-nama dan lain sebagainya, akan saya rahasiakan. Oke. Terima kasih lagi sebelumnya kepada teman-teman yang sudah berkenan mengisi dengan santai. Saya juga enjoy banget nih jadinya. Oke, semuanya alhamdulillah kita sudah habis waktunya. Dan Teteh juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah
membantu Teteh mengisi daftar cek masalah ini. Semoga kita bertemu lagi. Kurang lebihnya Teteh mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih pada semangat nih kayak waktu minggu lalu. Masih pada ingat belum Teteh siapa? Iya, Teteh Sofia yang waktu minggu lalu ngadain penelitian di pondok ini. Nah, pada pertemuan kedua ini Teteh datang lagi ke sini buat memberitahu hasil pengolahan data dari yang teman-teman isi waktu minggu lalu. Nah, hasilnya udah Teteh hitung dan akan Teteh paparkan di sini. Oke teman-teman, di sini saya akan menghitung dari analisis per item pernyataan masalah KDCM. Nah, di sini ada aspek kesehatan terlebih dahulu. Nah, pada aspek kesehatan ini, yang paling bermasalah di item nomor berapa? Kita lihat presentasinya, yaitu di nomor 3. Berarti di nomor 3 itu ada 5 orang yang checklist dari 5 orang. Presentasinya itu 100%. Berarti predikatnya keterangannya sangat bermasalah. Selanjutnya, pada aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi, item yang paling banyak bermasalah di nomor berapa? Di nomor 4 dan 7, di nomor 2, 3, dan 7 sebesar 80%. Selanjutnya itu rekreasi dan hobi. Pada aspek ini, pada item yang paling banyak dipilih yaitu nomor berapa? Wah, nomor 6, 7, 8, 9. Banyak teman-teman. Selanjutnya pada aspek kehidupan keluarga. Pada aspek kehidupan keluarga, yang paling banyak teman-teman checklist di nomor item berapa? Kalian presentasinya di nomor 9 sebanyak 3 orang, itu 60%. Berarti sangat bermasalah. Selanjutnya itu di bidang atau di aspek agama. Pada aspek agama ini berapa orang yang checklist di item yang paling banyak? Nah, kalian presentasinya itu 100%. Pada nomor item pertama itu 5 orang yang checklist. Nah, berarti di sini predikatnya sangat bermasalah karena 100% ya. Selanjutnya itu di aspek sosial. Di aspek sosial ini teman-teman yang paling banyak memilih item nomor berapa? Kita lihat dulu presentasinya. Wah, 100% di nomor 5. Jadi teman-teman banyak checklist permasalahan di nomor 5 sebanyak 5 orang, sehingga presentasinya 100%. Nah, yang terakhir yaitu pribadi. Nah, di sini kita lihat dulu terlebih dahulu nih, teman-teman checklist yang paling banyak di nomor berapa? Wah, di sini ada nomor 1 terus 2. Oke, dengan presentasi 80%. Selanjutnya yaitu muda-mudi. Di aspek muda-mudi, teman-teman men-checklist paling banyak di nomor berapa? Di nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, predikat C cukup bermasalah. Selanjutnya yang terakhir, penyesuaian terhadap sekolah. Nih, di aspek tersebut, teman-teman paling banyak men-checklist di nomor berapa? Nomor item permasalahan nomor berapa? Nomor 2 sebanyak 40%. Sehingga predikatnya sangat bermasalah. Nah, yang terakhir di sini ada masa depan. Ada aspek masa depan yang paling banyak teman-teman men-checklistnya itu di nomor item 4 sebesar 100%, sehingga predikatnya sangat bermasalah. Nah, yang tadi itu penghitungan per item masalah. Selanjutnya itu analisis per aspek masalah.
masalah terkait keuangan. Apabila tidak ditangani dengan segera, akan menyebabkan keborosan, akan menyebabkan perilaku yang tidak baik untuk kedepannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.